Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Ayo kita buka buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran 1 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Ayo kita belajar muatan bahasa Indonesia tentang pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Tujuan pidato pada umumnya yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita. Memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain, membuat orang lain senang dan puas dengan pidato yang menghibur. Pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu disebut pidato persuasif. Naskah pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Kegiatan berpidato disebut dengan orasi, sedangkan orang yang berpidato disebut orator. Pidato yang baik memiliki unsur-unsur, yaitu salam pembuka, sapaan, puji syukur, isi pidato, penutup pidato, serta diakhiri dengan salam penutup. Dalam menyampaikan pidato perlu strategi dan teknik yang baik. Teknik penyampaian yang baik antara lain: 1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 2. Menggunakan contoh yang mudah diterima. 3. Materi yang disajikan runtut, mulai dari yang mudah. 4. Memakai variasi suara dalam memperjelas hal penting. Dan yang kelima, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung dan komunikatif. Nah, setelah kalian mengetahui teori tentang pidato, sekarang silahkan dibaca pidato sang pemimpin. Nah, setelah kalian membaca pidato sang pemimpin, ayo melaksanakan kegiatan 1. Ada berapa urutan yang dilakukan? Dan mari menyebutkan konsep tersebut sesuai dengan teks bacaan. Temanya apa, pembicaranya siapa, pendengarnya siapa, tempatnya di mana, dan urutan isi pidato. Apakah sudah urut mulai dari pembukaan, isi, penutup, dan salam penutup? Nah, setelah itu, ayo kita mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Dalam berpidato, kita harus memilih bahasa yang santun dan komunikatif. Komunikatif artinya adalah A. Mudah diperhatikan, B. Mudah dipahami, C. Mudah diucapkan, D. Mudah dipelajari. Arti komunikatif adalah mudah dipahami. Jadi jawaban yang betul adalah B. Nomor 2. Bagian pidato yang berisi pembahasan topik secara lengkap disebut isi pidato. Yang ketiga, pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang disebut pidato persuasif. 4. Variasi suara dan volume suara digunakan untuk memperjelas hal-hal yang penting.
5. Apa saja unsur-unsur dalam pidato? Unsur-unsur dalam pidato dimulai dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, isi pidato, penutup pidato, dan yang terakhir adalah salam penutup. Nah, sekarang kita lanjutkan muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 tentang pubertas. Menurutmu, apa perbedaan fisik seseorang sebelum pubertas dan setelah pubertas? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan biasanya dimulai saat berumur 8 sampai 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini, perkembangan dan pertumbuhan berlangsung begitu cepat. Sebagian anak mengalami kebingungan saat menghadapi masa pubertas. Mereka juga mulai punya perasaan dan pemikiran tertentu. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas. Kalian yang sedang masa pubertas, ayo kita laksanakan ini. 1. Rajin beribadah dan menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjaga kebersihan dan kesehatan. 3. Menjaga pergaulan yang wajar. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. 5. Memanfaatkan waktu untuk aktivitas yang bermanfaat. Dan yang keenam, berolahraga akan membantu mengatasi rasa gelisah. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Gambar dimulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Ayo perhatikan ciri-ciri dari gambar tersebut. Ciri-ciri masa kanak-kanak, masa pubertas, dan masa dewasa. Setelah itu, kerjakan kegiatan 2. Jadi setelah kalian mengamati gambar, diskusikan dengan temanmu dan isilah tabel perbedaan fisik anak laki-laki pada masa pubertas. Sebelum pubertas, bagaimana ciri fisiknya anak laki-laki, dan setelah pubertas, bagaimana ciri fisiknya anak laki-laki. Kalau sebelum pubertas, tidak punya kumis, tidak punya jerawat, dada belum bidang. Setelah pubertas, sudah punya kumis, ada yang punya jenggot, terus tumbuh jakun di leher, dan suara menjadi rendah. Setelah kita mempelajari tentang pubertas, ayo menjawab pertanyaan yang ada pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Salah satu ciri pubertas pada anak laki-laki adalah A. Berambut hitam. Kayaknya sama ya ini, setiap anak ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya merah. B. Kuku memanjang. Kayaknya juga sama, ini dimiliki oleh semua anak. C. Memiliki pinggul besar, kayaknya ini khusus hanya anak perempuan. D. Bau melebar. Nah, ini adalah ciri pubertas pada anak laki-laki. Bau melebar sehingga menjadi bidang. Jadi jawaban yang betul adalah D. 2. Masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. 3. Masa pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan peristiwa mimpi basah. 4. Rajin beribadah membuat masa pubertas terhindar dari hal-hal yang negatif atau kurang baik. Karena dengan beribadah akan selalu ingat pada Allah dan akan selalu ingat untuk tidak berbuat dosa.
Yang kelima, sebutkan 3 cara menyikapi masa pubertas. Nah, dalam rangka menghadapi masa pubertas, ada beberapa cara yang harus disikapi. Antara lain, 1, rajin beribadah. 2, menjaga kebersihan dan kesehatan. 3, menambah rasa percaya diri. 4, menjaga pergaulan yang wajar. 5, memanfaatkan waktu untuk aktivitas dan berolahraga. Nah, kalian sudah mengerjakan 2 muatan baik bahasa Indonesia dan IPA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.